Jadi bacaan kita kitab Syarah Uqudul Lujain yang pakai PDF nomornya 121, yang pakai kitab nomornya 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala sayyiduna ay akramuna al-habibu ay al-mahbubu as-sayyidu Abdullahi al-Haddadu sahibut tariqatil masyhurati wal asraril katiroti. Udah, sampai situ dulu kita artiin. Qala sayyiduna, berkata oleh pemimpin kita, ai akramuna, artinya orang yang paling mulia di antara kita. Akramuna, orang yang paling mulia di antara kita. Al-Habib ay al-mahbubus sayyidu, artinya orang yang dicintai dan dimuliakan. Abdullah al-Haddad, ini yang nyusun Ratib al-Haddad ya, Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Sahibut tariqatil masyhurati, beliau pemilik thariqah yang masyhur. Thariqah yang masyhur itu thariqah Alawiyin. Maksudnya thariqah yang masyhur di sini thariqah Alawiyin, thariqah Alawiyah. Kalau kita kan thariqah kita Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kalau Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad itu thariqahnya thariqah al-Alawiyah. Beliau itu lahir tahun 1444, meninggalnya 1132. Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad itu lahirnya tahun 1044, meninggalnya 1132. Berarti berapa tahun itu? Hah? 144. Lahirnya 1044, meninggalnya 1132. Berarti sekitar 97 tahun usianya. Sama persis dengan usianya Abah Anom ketika meninggal, usia 97. Apaan? Makanya 97 tahun. Kalau ngitung 1044 sampai 1132 itu sekitar 97 tahun. Apa? Usianya. Nah, thariqahnya thariqah Alawiyah. Bahkan sampai beliau itu salah satu ucapannya, kalau kita lihat di bawah nih di bagian PDF-nya, kalau kita lihat di bawah tuh, wala yaliku bi ahli hadaz zamani illa hadhihit tariqatus sahlatu dunal ukhra wa ainan nasu al yauma. Itu salah satu ucapan Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad.
Nah, kalau di situ mah nggak ada, Bang Jamal. Ada di PDF doang itu. Beliau bilang tidak layak bagi penduduk zaman ini atau orang yang hidup di zaman ini illa hadhihit thariqatus sahlatu, kecuali dengan mengikuti thariqah yang mudah ini, dunal ukhra, bukan jalan yang lain. Wa ainan nasu al yauma, dan di mana posisi orang-orang sekarang hari ini? Apakah orang-orang hari ini masih memegang thariqah atau enggak? Dari dulu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu sudah mengingatkan tuh, untuk orang-orang yang hidup di zaman beliau aja diingetin, tidak layak bagi orang yang hidup di zaman ini kecuali dia memegang thariqah yang mudah ini. Jangan sampai kita kagak ngejalanin thariqah pisan. Apa Bang? Ucapannya? Hah? Iya. Dari zaman Habib Abdullah hidup, kalau kitab ini dikarang kan Imam Nawawi udah kemarian. Dan beliau itu amalannya 3 yang paling terkenal. Yang pertama Ratib Al-Haddad, yang kedua Wirdul Latif, yang ketiga Hizib Nasor. Itu amalan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. 3 tuh. Ratib Al-Haddad, Wirdul Latif, sama Hizib Nasor. Hah? Kayak Banten gimana maksudnya? Hah? Ya biarin aja dia mah. Yang penting kita jangan. Biarin aja dia mah. Biasa Bang Jamal, biasa itu mah. Fastilahu, kita terusin ya. Fastilahu ba'di ahlil biladi anna dzurriyyata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama idza kana dzakaron yuqalu lahu habibun wa in kanat untha yuqalu laha hababatun atau hubabah ya. Wa in kanat untha yuqalu laha hubabatun. Nah kalau kita nyanyi itu natawassal bil hubabah, itu hubabah itu habib perempuan. Hah? Iya, Syarifah. Wastilahul aktari yuqalu lahu sayyidun wa sayyidatun. Wastilahul aktari yuqalu lahu sayyidun wa sayyidatun. Fastilahu ba'di ahlil biladi, maka istilah sebagian penduduk kampung. Fastilahu ba'di ahlil biladi, maka istilah sebagian penduduk kampung. Ini kalau kita lihat di bawah PDF-nya itu ada keterangannya wahum ahlu Hadramaut wa Jawa. Yang dimaksud ba'di ahlil biladi di sini adalah penduduk Hadramaut dan orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa.
Hah? Lah kan memang yang ngarang kitab ini Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, orang Jawa. Lah kenal dia sama orang Jawa. Bagaimana sih? Emang orang Jawa, orang Banten yang ngarang. Jadi di ahli biladi di sini artinya orang-orang Hadramaut dan orang Jawa. Maka istilah yang digunakan oleh sebagian penduduk kampung yaitu orang Hadramaut dan orang Jawa, anna dzurriyyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana dzakaron, apabila dia laki-laki, idza kana dzakaron, apabila keadaannya laki-laki, yuqalu laha, dikatakan baginya habibun, habib. Jadi yang nyebut keturunan Rasulullah itu dengan sebutan habib itu cuma orang Hadramaut dan orang Jawa. Habib. Wa in kanat untha, dan jika keadaannya perempuan, yuqalu laha hubabah, dikatakan baginya hubabah. Kalau laki-laki sebutannya habib, kalau perempuan sebutannya hubabah. Itu istilah yang dipakai orang Hadramaut dan orang Jawa. Benar tuh. Wastilahul aktari, dan istilah mayoritas negara, yuqalu laha, dikatakan baginya sayyidun wa sayyidah, sayyid dan sayyidah. Ya, kalau yang laki-laki keturunan Rasul disebutnya sayyid, kalau yang perempuan keturunan Rasul disebutnya sayyidah atau sayyidati. Sama orang kampung kita disingkat jadi Siti. Apa? Iya, disingkat sayyidati, disingkat jadi Siti. Ya kayak Sidi, kayak Sayyidi disingkat jadi Sidi. Sidi Muhammad gitu. Disingkat jadi Sidi. Apa? Sidi. Kalau perempuannya disingkat jadi Siti, Sayyidati. Hah? Ya, kalau di bawah tuh di PDF-nya ada tuh. Wa fil urfi syar'i yutlaqu lafzu sayyidin wa syarifin. Dan pada bahasa umumnya syara itu digunakan lafaz sayyid dan syarif. Cuma di Jawa doang sama di Hadramaut disebutnya pakai kalimat habib. Gitu. Kalau daerah-daerah lain nggak kenal itu, kenalnya pakainya sebutannya sayyid dan syarif. Makanya di Arab sendiri nggak ada habib, karena itu tadi kan selain Jawa dan Hadramaut itu semuanya menggunakan sayyid atau syarif gitu. Perempuannya sebutnya sayyidah dan syarifah gitu. Hah? Apanya? Ya emang di mana-mana sebenarnya yang lakunya habib itu cuma di Indonesia doang. Lakunya. Ya. Malaysia juga enggak ya? Enggak, di Malaysia juga enggak. Sini aja Pak, Pak Hendra sini aja nih. Daripada ntar suruh bangun. Kalau Bapak nyampe. Itu makanya kuenya taruh bawah aja, jangan taruh di atas ekar. Udah. Ucapannya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad
Ar-rajulul kamilu ai fi dinihi huwa alladhi yusamihu ay yusahilu fi huquqihi kazinati wala yusamihu fi huquqillahi ta'ala kas-sholati wa waslis sya'ari fadzalika haramun warrajulun naqisu huwallazi yakunu alal aksi bi an yattasi'a fi huquqillahi ta'ala wala yattasi'a fi huquqi nafsihi. Halaman 11 Pak. Apa udah ganti guys? Udah balik halaman 12. Udah tuh. Ini ucapan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ar-rajulul kamilu, orang yang sempurna. Ar-rajulul kamilu, orang yang sempurna. Ai fi dinihi, artinya pada agamanya. Huwallazi, yaitu orang yang yusamihu, bersikap lapang dada, ai yusagilu, artinya mudah memaafkan. Ai yusagilu artinya mudah memaafkan fi huquqihi, pada hak-haknya. Loh, datang kan? Untung tersuruh pindah, coba kalau agak. Artinya orang yang berlapang dada, artinya mudah memaafkan fi huquqihi, pada hak-haknya. Kazinati, seperti berhias. Wala yusamihu, dan tidak berlapang dada. Kedupak. Dan tidak berlapang dada fi huquqillahi ta'ala, pada hak-hak Allah Ta'ala. Apa bangnya bang? Hah? Laki-laki yang sempurna, ya sempurna artinya sempurna agamanya, yaitu orang yang berlapang dada atau mudah memaafkan pada hak-haknya, dan tidak berlapang dada pada hak-hak Allah Ta'ala. Kasolati, seperti sholat. Wa waslis sya'ri, dan menyambung rambut. Hah? Menyambung rambut. Maksudnya apa, Pak? Kalau dulu kan ada perempuan yang pakai sanggul tuh. Jadi rambutnya dipakein sanggul tuh. Sanggul kan rambut palsu tuh dipakein.
Atau rambutnya pendek disambung pakai rambut lagi gitu. Itu nyambung rambut namanya. Tanam rambut ada kan? Kalau nanam lain lagi, ini mah rambutnya ada disambung kayak pakai sanggul gitu. Konde. Itu nyambung rambut. Fadalika haramun, maka yang demikian itu haram. Kalau tanam buat ini mah nyambung. Kalau tanam itu kan buat menghindari kebotakan tuh. Itu mah lain lagi. Ini mah nyambung. Karena biasanya yang nyambung rambut itu biasanya orang-orang yang sombong gitu. Ya kan kayak dulu kan biar kelihatan pakai konde begede gitu sanggul. Gitu. Orang kalau nanam rambut itu kan tujuannya emang biar nggak kelihatan botak, bukan buat sombong-sombongan, bukan. Ya kayak kalau itu kan kalau pengantin kan apa aja dimasukin kan kepalanya itu. Padalika haramun, itu haram. Warrajulun naqisu, dan laki-laki yang kurang agamanya, huwaladhi, yaitu orang yang yakunu alal aksi, bersikap sebaliknya. PDF-nya 1, 2, 3 Pak. Bersikap sebaliknya. Bi an yattasi'a, dengan bahwa dia berlapang dada fi huquqillahi ta'ala, pada hak-hak Allah Ta'ala, wala yattasi'a fi huquqi nafsihi, dan tidak berlapang dada pada hak-hak dirinya. Udah tuh, paham sampai sini? Hah? Laki-laki yang sempurna, dia memaafkan istrinya kalau hak-hak dia dilanggar. Harusnya istri kan selalu berhias di hadapan suaminya. Jangan sampai ketika nemenin lakinya itu bini bau bawang, bau asap, muka masih ceremot begitu. Ah? Udah tradisi. Ongko dia yang masak gak bisa. Bukan ART yang masak, bukan. Coba kalau ART yang masak, dia kagak bawa asap, kagak. Apalagi dia mah emang tiap hari di dapur. Dagangnya nasi sih. ART kudunya. Jadi kalau orang yang imannya sempurna, agamanya sempurna, kalau cuma hak-hak dia yang dilanggar sama istrinya, dia nggak marah. Misalkan dia ngajakin bininya, "Neng, main nyok," bininya kagak mau, lempengan begitu, dia nggak marah gitu. "Neng, seduin kopi apa?" Bininya masih rebahan aja, lebah begitu, dia kagak marah. Tapi ketika istrinya melanggar hak-hak Allah, kagak sholat, ngerjain yang haram kayak tadi, kayak nyambung rambut, atau keluar rumah kagak pakai kerudung, nggak nutup aurat, itu baru dia marah. Itu namanya laki-laki yang sempurna. Ketika hak-hak dirinya dilanggar oleh istrinya, dia nggak marah atau dia memberikan kelonggaran. Tapi kalau hak-hak Allah yang dilanggar, baru dia marah. Itu laki-laki yang sempurna. Nah, laki-laki yang kurang agamanya, yang bersikap sebaliknya. Giliran dia kagak disiapin nasi, marahnya luar biasa. Tapi bininya keluar rumah nggak pakai kudungan, diantepin aja. Itu laki-laki yang agamanya kurang. Gitu. Jelas tuh ya? Apa ngomong?
Ya kan kalau kita kan kebanyakan giliran lempengan yang maunya kita kagak diturutin sama bini, kita marah. Tapi bini kagak ngaji, kagak sholat, kita antepin aja gitu. Giliran diajak main kagak mau, hadis keluar segala macam, dikutuk loh malaikat begitu. Giliran bini kagak sholat, kagak keluar pisan tuh hadis kagak begitu. Kagak ngomel pisan gitu. Yang ada gue emang sama-sama bareng-bareng kagak sholatnya. Marahnya panjangan dia. Gitu tuh. Jelas ya? Itu ucapan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pokoknya segala macam dah. Kalau yang berkaitan sama hak-hak Allah, itu dia paling dulu marahnya. Sholat fardu atau lagi junub kagak mandi, ntar aja bang mandinya dingin banget, itu kudunya marah dia. Nah, kalau di bawah kita lihat tuh di bagian PDF-nya di bawahnya minas sholawatil maktubati, dari sholat fardu, wal iktisali minal janabati, mandi dari janabah, wat tasawuni minar rijalil ajanibi, menjaga diri dari laki-laki yang bukan muhrim. Itu marah tuh ngelihat bininya ngobrol sama laki-laki yang bukan muhrim, marah kudunya, buru-buru gitu. Atau dia senang berhias kepada yang bukan istrinya, bukan suaminya dan bukan muhrimnya, itu kudunya kita marah. Apa artinya? Nah, kalau di bawah tuh di bagian PDF-nya. Dah, cukup. Hikayatun, sebuah kisah. Kana li ba'di sholihina akhun sholihun yazuruhu kullasanatin marrotan, faja'a marrotan li ziyaratihi, fadaqqa babahu, faqalat zaujatuhu man hadha, faqala akhu zaujiki fillahi ja'a li ziyaratihi, faqalat dhahaba yahtatibu la raddahullahu wa balagot fi sabbihi, fabainama huwa kadzalika wa idzan bi akhihi qad hammalal asada huzmata hatobin wa huwa muqbilun bihi. Hah? Apaan? Yang mana? Huzmata hatobin. Hatobin. Fathah. Ada alifnya? Hah? Pakai alifnya. Berarti kalau ada alifnya harusnya huzmatan. Huzmatan hatoban. Kalau yang pakai PDF itu huzmata hatobin. Jadi dijadiin mudof ilaih. Kalau huzmatan hatoban berarti hatobannya jadi tamyiz. Boleh aja dibaca hatoban juga boleh. Huzmatan hatoban.
wa huwa muqbilun bihi thumma anzalal hatoba an zohril asadi wa qala lahu idhab barakallahu fika thumma adkhala akhahu ba'da taslimi alaihi wa tarhibi bihi fa'at amahu thumma wadda'ahu wan sorofa ala ghayatil ajabi min sabrihi alaiha wa adami jawabihi fi sabbiha. Udah tuh. Kana li ba'di solihina, ada bagi sebagian orang soleh akhun solihun, seorang saudara yang juga soleh. Ada orang soleh yang memiliki saudara yang soleh. Begitu artinya tuh. Karena liba di solihina, ada sebagian orang soleh akhun solihun, saudara yang soleh. Yazuruhu kulla sanatin marrotan, dia berkunjung kepadanya setiap tahunnya satu kali. Lebaran doang berarti ya. Dia berkunjung kepadanya setiap tahunnya satu kali. Faja'a marrotan li ziyaratihi, maka datanglah dia satu kali untuk mengunjunginya. Jadi ziarah itu bahasa kitanya berkunjung. Fadaqqa babahu, maka dia mengetuk pintu rumahnya. Faqalat zaujatahu, maka berkata oleh istrinya, man hadza, siapa itu? Atau kalau bahasa katanya, siapa di luar? Yang ketok-ketok pintu, nanya siapa, begitu. Faqala, maka orang itu berkata, akhu zaujiki, ini saudara suamimu. Fillahi, ini saudara suamimu di jalan Allah. Ja'a li ziyaratihi, datang untuk mengunjunginya. Kan kalau kita kan kebanyakan saudara emang saudara dari engkong atau saudara dari baba. Kalau dia ini saudara sesama muslim, makanya saudara di jalan Allah gitu. Datang untuk mengunjunginya. Faqalat, maka si istri berkata, dhahaba yahtatibu, orangnya pergi nyari kayu bakar. Bahasa kita begitu guys. Dhahaba, dia pergi, yahtatibu, sedang mencari kayu bakar. La raddahullahu, biar kagak balik sekalian begitu. Semoga Allah tidak mengembalikannya ke rumah. Semoga Allah tidak bikin dia pulang gitu. La raddahullahu bahasa kita ya. Biar kagak balik kalian ah. Kata bininya,
Orang kesal bininya, disumpahin. Bang Mak datang ke rumah Bang RT Hendra. Po, Bang RT ada po, pergi dari pagi, udah kagak balik kalian gitu. Hah? Orang pergi ke ikat bini pisan biar kagak balik kalian begitu. La raddahullahu, semoga Allah tidak mengembalikannya. Kata bininya ini begitu. Disumpahin biar kagak pulang gitu. Wa balagot fi sabihi, lalu wabalagot, dan dia berlebihan dalam mencaci suaminya, dalam mencela suaminya. Kesel kali, pergi nyari kayu bakar belum pulang-pulang juga, biar kagak balik kalian. Pergi ninggalin duit kek apa kek. Wabalagot fi sabihi, dan dia berlebihan dalam mencaci suaminya, mencela suaminya. Mau apa aja lu dikata udah sewot. Fabainama huwa kadzalika, maka ketika dia dalam kondisi seperti itu, ini saudaranya lagi dengerin bininya ngata-ngatain lakinya, maka ketika dia sedang dalam kondisi seperti itu, wa idzan bi akhihi, tiba-tiba datanglah saudaranya yang tadi lagi dia mau kunjungin. Qad hammalal asada huzmata hatobin, atau huzmatan hatoban ya tadi ya. Tiba-tiba datanglah saudaranya, qad hammalal hatoba, qad hammalal asada, dia memerintahkan singa untuk membawa huzmata hatobin, sepikul kayu bakar. Hammal asada, dia paksa seekor singa untuk memikul huzmata hatobin, sepikul kayu bakar. Apa mak? Wa huwa muqbilun bihi, dan dia mendekat kepadanya. Dia lagi dengerin bininya ngomel-ngomel dalam rumah, tiba-tiba saudaranya yang mau dia temuin datang. Di sampingnya singa lagi gotong kayu bakar begitu, lagi manggul kayu bakar. Tumma anzalal hatoba an zohril asadi, kemudian dia turunkan kayu bakar itu dari punggung singa. Udah nyampe, dia turunin tuh kayu bakarnya dari singa. Wa qala lahu, dan dia berkata kepada singa, idhab, pergilah, barakallahu fika, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Singa didoain, barakallahu fika, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Apa Kiai? Hah? Ya cuma syaratnya satu, kalau bini ngomel kita diem aja, karena singa tunduk sama kita. Dengerin.
Summa adkhala akhahu, kemudian dia ajak masuk saudaranya, ba'da taslimi alaihi, setelah mengucap salam atasnya, wa tarhibi bihi, dan menyambutnya. Tarhib itu menyambut. Kalau bahasa kita mengucapkan marhaban kepadanya. Marhaban, ahlan wa sahlan gitu. Disambut. Wa tarhibi bihi, dan menyambutnya. Fa'at amahu, maka dia memberikan makan untuknya. Summa wadda'ahu, kemudian orang itu pun berpamitan darinya. Udah habis ketemu, ngobrol, dia makan, habis itu pamit dah gitu. Wan sorofa, dan dia pergi, ala ghayatil ajabi, dengan rasa heran yang memuncak. Ala ghayatil ajabi, goyah itu puncak, ajab itu rasa heran, atas rasa heran yang memuncak. Sangat heran, min sobrihi alaiha, dari kesabarannya atas istrinya. Itu udah dikata-katain sama bininya, sampai didoain biar kagak pulang lagi, masih sabar aja romannya. Ya, heran dia. Padahal dia orang soleh banget gitu. Kok digituin sama bininya dia sabar aja gitu. Ya kalau kata kita mah, padahal dia kiai, zamannya banyak, kok digituin sama bininya dia diem aja begitu, sabar aja. Padahal kiai zamannya banyak begitu. Kemana-mana tangannya dicium orang bolak-balik. Ini dikatakan sama bininya diem aja, sabar aja begitu. Kan heran dia begitu. Wa adami jawabihi fi sabbiha, dan dia tidak menjawab fi sabbiha, pada celaan istrinya, terhadap celaan istrinya. Tuh dikata-katain begitu sama bininya, dia diem kagak nyaut pisan gitu. Heran sampai temennya gitu. Bingung deh. Summa jaa akhuhu fil amit tani fadaqqal baba faqalat imra'atun man hadha, qala akhu zaujiki jaa yazuruhu, qalat marhaban, wa balagot fi tsanai alaihi wa ala zaujiha, wa amarathu binti zorihi, fajaa akhuhu wal hatabu ala zuhrihi, fa adkhalahu wa at'amahu. Kita potong dulu deh ya. Summa jaa akhuhu fil amit tani, kemudian datang lagi saudaranya pada tahun yang kedua, pada tahun berikutnya datang lagi, lebaran lagi tahun depan gitu. Datangnya pas lebaran doang. Ya engkau bukan saudara kandung.
Kalau saudara kandung mah ilok cuma lebaran doang datangnya begitu. Fadaqal baba, maka dia mengetuk pintu rumahnya. Faqalat imra'atun, maka berkata oleh seorang perempuan, maka berkata oleh istrinya, man hada, siapa ini, siapa itu? Qala, dia berkata, aku zaujiki jaa yazuruhu, ini saudara suamimu, jaa yazuruhu, datang untuk mengunjunginya. Qalat marhaban, maka istrinya berkata, selamat datang. Kalau tadi mah tahun pertama datang itu langsung maki-maki lakinya, doain jelek. Ini tahun kedua perempuannya nyaut, marhaban, selamat datang. Wa balagot fitana'i alaihi wa ala zaujiha, dan dia berlebihan fitana'i alaihi, dalam memuji orang itu, wa ala zaujiha, dan atas suaminya. Kalau kemarin mah abis ngata-ngatain lakinya, ini pas tahun kedua yang ada malah muji suaminya dan muji orang itu. Biasanya kalau bahasanya cakep dah. Wa amarathu binti zorihi, dan dia memerintahkannya untuk menunggunya. Silakan bang, duduk dulu bang, itu di bangku, tungguin dulu bentar, orangnya bentar lagi pulang gitu, disuruh nunggu. Faja'a akhuhu, maka datanglah saudaranya, wal hatobu ala zorihi, dan kayu bakar dia pikul di punggungnya. Tadi mah yang sebelumnya singa yang minggul kayu bakarnya, ini dia sendiri yang mikul kayunya. Apa berarti? Apa? Fa'adkhalahu, maka dia mengajaknya masuk, wa at'amahu, dan memberikan makan kepadanya. Falamma aroda mufaraqatahu sa'alahu amma ro'a min tilka wa hadhihi wa min hamlil asadi hatobahu. Falamma aroda, maka ketika dia ingin mufaraqatahu, berpisah dengannya, sa'alahu, dia bertanya kepadanya, amma ro'a, tentang apa yang dia lihat, min tilka wa hadhihi, dari kondisi istrinya yang dulu dan yang sekarang. Lah dulu mau perasaan saya datang habis dia maki-maki. Lah ini mah sekarang saya datang pakai ngucapin marhaban, selamat datang, pakai nyuruh nungguin lagi. Wa min hamlil asadi hatobahu, dan tentang singa yang membawa kayu bakarnya. Faqala, maka dia berkata, ya akhi, tuwfiyat tilkas syarisatu, wa kuntu sabiron ala syu'miha, fasakhkharallahu ta'ala li al-asada li sabri alaiha.
Thumma tazawwajtu hadhihi sholihata wa ana fi rohatin ma'aha fanqata'a anni al-asadu fahtajtu an ahmilal hatoba ala zohri li ajli rohati ma'ahadihi sholihati. Itu jawabannya tuh. Begitu temennya nanya, kok beda banget sifat bininya itu yang dulu sama yang sekarang. Sama dia tanya, kok sebelumnya mah singa bawain kayu bakarnya, sekarang dia manggul dewek. Ditanya itu. Jawabannya, ya akhi, wahai saudaraku, tuwuffiyat tilkas syarisatu. Mak lampir yang kemarin udah mati. Lebih galak dia. Syarisatu itu kalau kita lihat di bawah itu keterangannya as-sayyi'atul khuluqi. Perempuan yang akhlaknya buruk itu tuwuffiyat, sudah mati, sudah meninggal. Tuwuffiyat tilkas syarisatu, telah meninggal istriku yang akhlaknya buruk itu. Wa kuntu sabiron ala syu'miha, dan aku dulu sangat bersabar atas keburukannya. Fasakharallahu ta'ala li al-asada, maka Allah menundukkan singa itu untukku. Maka Allah menundukkan singa itu untukku. Li sabri 'alaiha, karena kesabaranku atas istri yang buruk itu. Oke. Gitu Bang Mak. Jadi kalau pengen orang-orang tunduk sama kita gampang. Sabar sama bini yang galak. Jadi dia bilang, karena saya sabar ngadepin bini yang kayak mak lampir, makanya Allah tundukkan singa buat saya. Sehingga kalau saya nyari kayu bakar, singa bantuin saya manggulin kayu bakarnya. Ini mah sama aja ya. Udah bini galak, ayam mendel. Soang nyosor. Buru-buru singa gitu. Karena kesabaranku atas istriku yang buruk, maka Allah menundukkan singa untukku. Tahun pertamanya ini meninggal tempatnya atau meninggal orangnya? Orangnya. Tsumma tazawwajtu hadhihi sholihata, kemudian aku nikah lagi dengan perempuan yang solehah ini. Tadi mah yang pertama itu bininya syarisah, akhlaknya buruk. Kemudian di tengah tahun dia meninggal dah bininya tuh. Dia nikah lagi sama istri yang solehah. Wa ana fi rohatin ma'aha, dan aku sangat nyaman saat bersamanya. Fanqata'a anni al-asadu, maka singa itu berhenti membantuku. Apaan? Iya, karena dia sabar ngadepin bininya sampai Allah jadiin singa itu tunduk sama dia. Pas dapat bini yang solehah,
dia hidupnya tenang, nyaman, udah singanya udah kagak bantuin lagi, udah. Ya mungkin karena Allah sayang sama dia, udah jadi rumah galak, jangan sampai capek nyari kayu bakar, dikasih singa buat bantuin gitu. Pas begitu di rumahnya nyaman, dapat bini solehah, udah singanya kagak tunduk lagi, itu berhenti bantuinnya. Kalau kuda kan istilahnya emang hewan yang biasanya jinak. Kalau singa itu kan emang hewan yang terkenal biasanya buas gitu. Meskipun dia di rumah kagak bisa naklukin bininya, tapi singa aja takluk sama dia, begitu bang. Singa beneran. Kalau kita makan harimau tunduk sama kita, cuma harimau Panjalu yang di gerbang itu. Fahtajtu an ahmilal hatoba ala zohri, maka aku harus memikul kayu bakarku di atas punggungku sendiri. Fahtaitu, maka aku harus an ahmilal hatoba, bahwa aku memikul kayu bakar itu ala zohri, di atas punggungku. Ketika di rumah udah nyaman, singa berhenti bantuinnya, ya dia capeknya pindah, capek manggul kayu bakar begitu. Li ajli rohati ma'ahadihi sholihati, karena kenyamananku bersama istri yang solehah ini. Udah tuh. Apa Kiai nambahin Kiai? Cukup jelas itu. Ya artinya setiap orang masing-masing ada ujiannya, dan pasti ada balasan yang Allah berikan dari situ. Kalau emang di rumah romana bini kita galak banget, pasti kita dikasih kenikmatan di sisi yang lain oleh Allah gitu. Kalau di rumah kita rumahnya nyaman sama bini kita solehah, pasti ntar ujiannya lain lagi di luar gitu. Ini di rumah dikasih ujian bini galak, tapi di luar mah enak dibantuin sama singa. Giliran di rumah nyaman dapat bini solehah, ujiannya di luar capek manggul kayu bakar gitu. Ya artinya kondisi yang ideal sesuai dengan apa yang kita pengenin itu jarang ditemukan. Bang RT bisa jadi di luar dia digdaya, tapi bisa jadi juga di rumah tak berdaya kan. Jadi pasti tuh ada ujiannya masing-masing. Yang istrinya solehah bisa jadi ntar ujiannya di tempat yang lain. Sebaliknya yang istrinya buruk, kurang solehah, bisa jadi dikasih kenikmatan di sisi yang lain oleh Allah gitu. Jadi masing-masing orang ada ujiannya tersendiri gitu Pak Hendra. Lah udah jam 12 aja nih, baru cerita doang kita ini. Terusin ini, terusin bener. Kayak gimana kayak? Terusin. Hah? Faidatun. Yajuzu lizauji an yadriba zaujatahu ala tarkiz zinati wa huwa yuriduha
wa tarkil ijabati ilal firashi wa an yadribaha alal khuruji minal manzili bi ghairi idnihi wa ala darbihal walada alladzi la yaqilu inda bukaihi au ala syatmi ajnabiyyin wa ala tamziqi tiyabiz zauji wa akhdhi lihyatihi wa qauliha lahu ya himaru ya balidu wa in syatamaha qabla dzalika wa ala kashfi wajhiha li ghairi mahramin au takallumiha ma'a ajnabiyyin au takallumiha ma'a zauji liyasma'al ajnabiyyu sautaha au i'ta'iha min baitihi malam tajril adatu bi'i'ta'ihi wa ala imtina'iha minal wasli. Udah tuh, kita artiin dulu. Apa dikit lagi ya? Dikit lagi. Wa fi darbiha ala tarkis sholati qaulani asahhuhuma lahu darbuha ala dzalika idza lam taf'al bil amri. Udah. Faidatun, satu faedah. Yajuzu lizauji, diperbolehkan bagi seorang suami an yadriba zaujatahu, untuk memukul istrinya. Tapi ini lagi-lagi ya, memukul untuk mendidik, bukan memukul untuk melukai. Artinya memukul dengan pukulan yang ringan. Diperbolehkan bagi seorang suami untuk memukul istrinya dan itu pun jika memang dia yakin bahwa kalau dikasih pukulan itu bakal bisa merubah sikap istrinya. Kalau memang rasa-rasanya meskipun kita pukulin tetap kagak berubah, itu malah haram jadinya. Kalau memang kita yakin kita pukulin kayak apa kok tetap aja dia bakal berguru-guru juga, itu haram. Kalau kita yakin dia bisa berubah dengan kita kasih hukuman, kita pukul, baru boleh hukumnya. Abang bang. Tapi tetap yang paling utama tadi, memberikan kelonggaran, mudah memaafkan, itu yang paling utamanya. Yang tadi yang pertama tuh. Yang pertama, suami boleh memukul istrinya ala tarkiz zinati, karena tidak berhias, wa huwa yuriduha, dan si suami menginginkannya.
lakinya pengen lihat bininya dandan, pengen lihat bininya cakep, cuma bininya kagak mau dandan pisan, itu boleh. Tapi tadi lagi-lagi mukulnya bukan untuk melukai, dengan pukulan yang ringan. Tapi aulanya, utamanya memaafkan. Utamanya. Kalaupun kita mau kasih hukuman, ini karena bini kita romana kagak mau dandan pisan, asal mau ngaji doang dandannya, gitu. Sama kondangan, gitu. Kita kasih hukuman dah, gitu. Ya salah sendiri tuh mah. Kita pengen bini kita dandan, tapi kita kagak beliin make up pisan, ya salah sendiri, gitu. Sekalinya beliin minyak, bukannya minyak wangi, minyak angin. Asal dideketin bu presker. Watarkil ijabati ilal firoshi, dan tidak menjawab ajakan ke tempat tidur, menolak ajakan ke tempat tidur. Begitu kita ajakin, neng ayo capek bet bang, itu boleh tuh. Ya juzu, diperbolehkan. Cuma tadi lagi-lagi al-aula al-afwu, yang utamanya memaafkan. Tapi kalaupun kita mau pukul, ya boleh, tapi mukulnya jangan sampai melukai. Apaan? Kalau nggak mendusin bersubuh. Wa ayyadbaha, dan bahwa dia memukulnya alal khuruji minal manzili, karena dia keluar dari rumah bi ghairi idnihi, tanpa izin suaminya. Boleh tuh kita pukul karena dia keluar dari rumah tanpa izin dari kita. Tapi lagi-lagi yang utamanya memaafkan. Balik pasal 1. Yang utamanya memaafkan. Tapi kalau masalah boleh gitu. Asal tadi kalau pukulannya bukan untuk melukai, pukulannya dengan pukulan yang ringan, dan kita yakin bahwa pukulan itu bisa merubah sikap dia. Kalau kita pukul malah purik pulang ke rumah babanya, ya jangan gitu. Wa ala darbiha alwalada, dan karena dia memukul anak alladzi la yaqilu, yang belum idep, yang belum apa bahasanya, yang belum bisa berpikir, inda bukaihi, ketika anak itu nangis. Dan karena dia memukul anak yang belum idep, yang belum bisa berpikir, inda bukaihi, ketika anak itu nangis. Ini bocah 3 tahun nangis, kagak mau diem-diem, sama emaknya diempos, itu boleh kita pukul emaknya. Lah bocah kecil emang belum ngerti dia mah, sampai ditabokin, dicubit, dicengkeweng. Lah bocah kecil emang belum paham, jangan pakai dipukul, jangan. Begitu dia mukul anak kita yang masih kecil karena nangis, padahal anak itu belum bisa berpikir, kita boleh tuh mukul bini kita. Lalu bocah segitu pakai diempos sampai begitunya, sampai ditabokin, emang bocah belum paham. Kita omelin tuh.
Udah tuh jelas. Jangan diantemin aja Bang RT. Tuh anak kita masih kecil lagi ditabukin sama mamanya, kita diantepin aja. Kita aru-aruin, kita ditabuk begitu. Kecuali kalau emang udah gede, udah bisa mikir dewek. Nih kalau masih kecil mah emang bocah belum tahu, belum paham, dia nangis ya jangan sampai dipukul gitu, kita bilangin. Jangan pakai diempos, jangan pakai dicubit. Au ala syatmi ajnabiyin, atau karena mencaci orang lain yang ajnabi. Bini kita lagi ngata-ngatain orang lain, kita pukul tuh bini kita. Kita bilangin, suruh berhenti. Jangan malah ditimpalin. Hah? Ya lebih utama memaafkan. Cuma kita bilangin jangan diterusin, tapi jangan dipukul gitu. Apa? Balik ke pasal 1. Yang paling utamanya memaafkan. Wa ala tamziki tiyabiz zauji, dan karena merobek pakaian suami. Lagi marah, habis pakaian lakinya dirobek-robekin, itu boleh dah kita pukul gitu. Tapi lagi-lagi yang paling utama wa akhdhi lihiyatihi, dan narik jenggotnya. Yang punya jenggot tapinya yang udah almarhum ya. Pernah Bang Tony lagi duduk tiba-tiba bini lewat, jenggot kita ditarik begitu, cengkeweng. Wa qauliha lahu ya himaru ya balidu, dan karena ucapan dia kepada suami, wahai keledai, wahai orang bodoh, dasar laki tolol begitu. Bego begitu. Ya kalau begitu kita pukul dah tuh begitu. Ya tetap aja al-aula al-afu, yang utama memaafkan. Bukan maafin itu namanya, makin aku takut gitu. Sabar. Wa in syatamaha qabla dzalika, sekalipun dia mencacinya sebelum hal itu. Ya, meskipun sebelumnya emang kita yang mulai duluan ngata-ngatain bini kita gitu. Ujungnya dia nyautin dasar lagi tolol begitu. Lagi ngobrol. ngobrol mulai kita nyari gara-gara gitu kan. Sampai marah ada bini, apa lu kata Bang gitu. Itu rasa saya pengalaman pribadi. Udah tuh. Wa ala kasfi wajhiha li ghairi mahramin, dan karena dia membuka wajahnya kepada yang bukan muhrim. Atau kalau sekarang ya dia membuka auratnya kepada yang bukan muhrim. Kalau muka makan sekarang
udah biasa dah. Apalagi kan emang aurat perempuan itu selain wajah dan 2 telapak tangan kan gitu. Au takallumiha ma'a ajnabiyyin, atau karena dia berbicara bersama orang lain, bersama yang bukan muhrim. Kita lihat bini kita lagi ngobrol sama laki-laki yang bukan muhrim, itu boleh kita pukul. Hah? Ya kalau kagak kita pukul, ya minimal kita suruh berhenti dah. Udah Neng masuk, begitu. Kali kalau kita pukul mah, gitu. Kan tadi lagi-lagi al-aula al-afu, yang utama ya memaafkan, begitu. Au takallumiha ma'azauji, atau dia berbicara bersama suami, liyasma'al ajnabiyyu sautaha, agar mendengar oleh orang yang bukan muhrim akan suaranya, agar suaranya didengar orang yang bukan muhrim. Sengaja dia kenceng-kencengin suaranya biar orang lain denger gitu. Itu boleh kita pukul. Udah tuh. Au ito'iha min baitihi malam tajril adatu bi'ito'ihi, atau karena dia memberikan sesuatu min baitihi dari rumahnya, malam tajril adatu bi'ito'ihi, yang tidak biasa menurut adat, bi'ito'ihi, untuk memberikannya. Dia memberikan sesuatu dari rumahnya, malam tajil adatu, apa yang tidak biasa menurut adat, bi'ito'ihi, untuk memberikannya. Kalau ada tukang minta-minta lewat, dia ngasih 2.000, 5.000, itu kan dianggap biasa tuh. Ini tiba-tiba orang lewat minta-minta dikasih tipi sama dia, itu baru dah. Kalau memang yang dianggap biasa menurut adat, itu nggak jadi masalah. Ini ngasih sesuatu dari rumahnya yang itu merupakan milik suaminya, yang menurut adat itu dianggap tidak biasa. Kalau misalkan bagi buat saudara, bagi buat emak ukuran 50, 100, itu masih dianggap biasa oleh adat. Tapi kalau sampai bagi saudara, bagi emak sampai 10 juta, itu baru dah, itu tidak dianggap biasa menurut adat. Kecuali kalau atas izin suaminya. Wa ala imtina'iha minal wasli, dan atas dan karena larangannya dari menyambung rambut. Atau hal-hal yang bersifat maksiat yang lainnya. Bini kita keluar rumah kagak pakai kerudung, kita bilangin pakai kerudung Neng, nolak aja, masih kagak mau aja, mauan kagak pakai kerudung juga, itu boleh kita pukul gitu.
Bini kita lagi ngegosip, lagi ngomongin orang, kita bilangin berhenti neng, jangan ngomongin orang, dia masih lanjutin aja, itu boleh kita pukul gitu. Pokoknya sesuatu yang diharamkan oleh syara gitu. Ketika kita bilangin dia menolak, itu boleh kita pukul. Tahu mak? Ya amin. Cukup. Wa fi darbiha, dan dalam memukulnya ala tarki sholati, karena meninggalkan sholat, qaulani, ada dua pendapat. Asahhuhuma, pendapat yang paling sahih di antara keduanya, lahu darbuha ala dalika, boleh baginya memukul istrinya atas hal itu, atas alasan itu. Karena istri tidak mau sholat, tidak mengerjakan sholat, bagi suami boleh memukulnya. Bahkan kalau kita lihat di bawah tuh di PDF-nya, yajibu ala zauji dorbuz zaujati ala tarkis sholati, wajib bagi suami memukul istrinya karena meninggalkan sholat. Wajib malah kalau di bawah tuh. Tapi lagi-lagi in lam yakhsha nusyuzan, kalau dia nggak takut gara-gara dipukul jadi purik bininya, wajib. Idza lam taf'al bil amri, jika dia tidak mengerjakannya dengan diperintahkan. Udah disuruh sholat masih kagak mau ngerjain juga, kita pukul dah. Itu pendapat yang paling sahihnya. Tapi lagi-lagi, kalau hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak diri kita, lebih utama memaafkan. Tapi kalau hak-hak yang berkaitan dengan Allah, kita harus tegas sama istri kita gitu. Terutama terkait sholat dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kita harus tegas itu mah. Tapi kalau hal-hal yang berkaitan sama diri kita, kayak tadi misalkan dia nggak mau dandan, diajak tidur bareng kagak mau, gitu, keluar rumah tanpa izin, itu mah lebih utamanya kita maafkan. Jelas ya? Wa'lam, jam 12:30. Sebelum saya tutup ada namanya enggak? Kiai kali? Cukup. Pak Ketua. Bang Jamal. Bang Mak, cukup. Ini kali Bang Jamal? Enggak. Bang Tony. Pak Hendra, cukup. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihin niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.